Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala aktivitas kita semua. Baik, pada pembelajaran pertama kali ini, pada tema 1 kelas 3, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Buku yang kita dijadikan referensi adalah buku tematik terpadu kurikulum 2013 untuk kelas 3 tema 1. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Siswa dapat menuliskan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Dan setelah mengamati contoh, siswa dapat membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai dengan 10.000 secara panjang. 10 ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dengan benar. Subtema 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup di antaranya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini.
Ya, itulah lagu Cicak di Dinding. Pada lagu Cicak-cicak di Dinding, itu ternyata ada pola-pola ya. Di situ ada pola yang gambar persegi dan persegi panjang. Untuk pola yang persegi itu berarti dinyanyikan secara pendek. Sedangkan untuk pola yang panjang maka dinyanyikan dengan nada panjang ya. Itu daripada pola-pola bernyanyi. Baik, perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Ikan juga merupakan makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Kita akan sama-sama belajar mengetahui ciri-ciri cicak dan ciri-ciri ikan. Yang pertama, ciri-ciri cicak. Cicak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Kakinya memiliki perekat yang bernama spatula untuk merayap di dinding. Itulah sebabnya cicak tidak terjatuh meskipun berada di dinding. Cicak bernafas dengan paru-paru. Dan cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Berikutnya kita akan mengetahui ciri-ciri ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Makanan ikan diantaranya adalah cacing dan pelet. Ikan bernafas dengan insang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Mari kita ketahui bersama ciri-ciri makhluk hidup secara umum. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bernafas, bergerak, bertumbuh dan berkembang, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak, serta peka terhadap rangsangan. Kembali lagi ke cicak dan ikan. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam berkembang biak. Cicak dan ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Keduanya dapat bertelur dalam jumlah yang banyak. Salah satu jenis ikan yaitu ikan mas. Ikan mas dapat menghasilkan 1000 butir telur dalam sekali bertelur. Bayangkan telur ikan sebanyak 1000. Banyak sekali bukan? Bagaimana cara menulis bilangan 1000? Kita akan belajar bersama-sama. Membaca bilangan. Ada bilangan 3.476 ya, 3.476. Sebelum kita belajar membaca bilangan, kita harus mengetahui dulu kedudukan dari bilangan tersebut. Angka 3 menempati kedudukan sebagai ribuan. Angka 4 ya, tadi angka 3 menduduki sebagai angka ribuan. Angka 4 menduduki sebagai ratusan. Angka 7 berkedudukan sebagai puluhan. Dan angka 6 sebagai satuan. Kita ulangi. 3 menempati ribuan. 4 menempati ratusan. 7 menempati puluhan. Dan 6 menempati satuan.
Cara bacanya dari depan. 3, 4, 7, 6. Bagaimana cara membacanya? Maka dibaca 3471. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. 1.000 ya. Di belakang titik itu ada 3 angka, namun angkanya adalah angka 0. Maka dibaca 1000. 2.000 dibaca 2000. Sedangkan angka 3.000 dibaca 3000. Masih belajar membaca bilangan. Ada angka 7.200, maka dibaca 7200. Ada bilangan 8.020, maka dibaca 8020. Ada bilangan 7.124, maka dibaca 7-nya itu ribuan, 1-nya itu ratusan, 2-nya itu puluhan, dan angka 4 adalah satuan. Maka dibaca 7124. Itu membaca bilangan ya. Bagaimana cara menulis bilangan? Ketika ada ya, kita kebalikannya, kalau tadi itu membaca bilangan, sekarang menulis bilangan. Ketika ada tulisan 7000, maka ketika ditulis menggunakan angka, maka ditulis 7.000. 0-nya 3 kali ya di belakang titik. 2100, maka ditulis 2.100. 1030, maka ditulis 1.030 ya, tidak ada ratusannya karena di situ tertulis 1030. Kita akan belajar juga membandingkan bilangan 4 angka. Yuk kita perhatikan contoh berikut ini. Bandingkan bilangan 2576 dengan 2536. Besar mana? Nah, caranya adalah kita lihat dulu angka yang di depannya, ya, angka ribuannya sama atau tidak. Kalau sama, kita belum bisa membedakan mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kita belum bisa menentukan. Angka 2-nya sama. Nah, kemudian ratusannya sama atau tidak? Sama. Sama-sama angka 5. Kemudian puluhannya. Puluhannya sama atau beda? Sama, ya. Oh, berbeda. 7 dengan angka 3. Maka di sini sudah bisa ketahuan. Bisa kita lihat, ya, bisa kita ketahui. Angka 7 dengan angka 3 tentu besar angka 7. Nah, berarti kita sudah bisa membedakan dan yang lebih besar angka 7. Angka 6 ternyata sama, satuannya sama, angka 6. Maka nilai perbandingan antara 2576 dengan 2536 ternyata adalah 2576 lebih besar daripada 2536. Baik, kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita urutkan ya. Di situ ada bilangan 8.000, 2.000, 4.000, dan bilangan terakhir 6.000. Ketika kita akan mengurutkan dari yang terkecil, maka yang ditulis terlebih dahulu adalah yang terkecil, ya. Karena kita mengurutkannya dari yang terkecil ke yang
besar, maka prosesnya naik tangga ke atas. Berarti tanda panah menuju ke atas. Baik, yang kita tulis terlebih dahulu yang terkecil di antara bilangan-bilangan itu ternyata ada angka berapa? 8, 2, 4, 6 ya, karena 0 yang di belakang sama, maka kita tinggal melihat angka yang berbeda yang paling depan. 8, 2, 4, 6. Mana yang paling kecil? Angka 2, maka ditulis 2000. Berikutnya 4000, 6000, 8000. Masih mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke bilangan yang terbesar dengan angka yang berbeda. Ada 4100, 4300, 4700, dan 4800. Masih ya, tanda panahnya ke atas karena kita menulis dari yang terkecil ke yang terbesar, berarti naik ke atas. Yuk kita mulai belajar lagi. Kita perhatikan, angka yang paling depan sama semua, 4, 4, 4, 4. Sama ya, namun angka yang menempati kedudukan ratusan berbeda. Ada angka 1, angka 3, angka 7, angka 8. Maka yang ditulis yang terkecil dulu. Berapa? 4100. Kemudian 4300, 4700, dan 4800. Nah, sekarang kita balik. Kalau tadi kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, sekarang kita mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka yang ditulis terlebih dahulu adalah yang terbesar terlebih dahulu. Karena kita akan menulisnya dari yang terbesar ya, maka tentu nanti kita akan turun tangga. Ya, kita lihat dulu bilangannya. Ada bilangan 7000. Ada bilangan 5000, 2000, dan 3000. Ingat, karena kita akan menulisnya dari yang terbesar, maka yang terbesar kan di atas. Maka kita turun tangga. Iya. Mana dulu? Yang terbesar? 7000, betul. 5000, 3000, dan 2000. Ya, bilangan yang di depannya berbeda, jadi kita langsung bisa melihat dan mengetahuinya dengan mudah. 7, 5, 3, 2. Masih lanjut, masih sama, mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita lihat, ada bilangan berapa lagi? 5047. Nah, ini sudah angkanya berbeda-beda ini, ya. Ada ribuannya, ada puluhannya, ada 6090, ada 2100, ada 2900. Nah, kita lihat dulu ribuannya, sama atau beda? Beda kan? Nah, yang terbesar mana dulu? Karena terbesar kita kan akan ditulis yang terbesar dulu, maka kita turun tangga. 5622 yang paling besar berarti angka 6. Ya, berarti langsung saja ditulis, ya kan? 6090. 5 dengan 2 lebih besar 5 kan? Maka kita tulis 5047. Nah, sekarang 2100 dengan 2900. Duanya sama ribuannya. Namun yang membedakan adalah ratusannya. 1 dan angka 9. Besar mana? Besar 9. Maka yang ditulis berarti 2900. Dan yang terakhir 2100. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang untuk tugas di rumah, kerjakan tugas di bawah ini. Yang pertama, tulislah 3 nama hewan yang ada di sekitar lingkungan kalian beserta ciri-ciri dari hewan tersebut. Foto hasil jawaban kalian dan upload melalui Classroom.
Sekali lagi, tulis 3 nama hewan yang ada di sekitar lingkungan kalian beserta ciri-ciri dari hewan tersebut. Lalu foto hasil jawabannya ya dan upload melalui Classroom. Yang kedua, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Dibuat dalam bentuk anak tangga seperti ini. Bilangannya adalah 7.345. Bilangan yang kedua 8.010. Bilangan ketiga 3.200. Bilangan keempat 7.100. Dan bilangan yang terakhir 3.245. Dibuat dalam bentuk anak tangga karena ini adalah dari yang terkecil ke yang terbesar, berarti anak panahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ya silahkan kalian nanti kerjakan anak panahnya ke atas atau ke bawah kalau dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya dibuat anak tangga seperti itu. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa dipahami, bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk ke depan ya esok kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya. Demikian dari saya, apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan dan mengikuti pelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Oke, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.